Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membatasi Tuhan. Saudara, ternyata manusia bisa membatasi Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Tuhan yang di atas segala sesuatu. Tapi kita bisa membatasi Tuhan, kita bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat, saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam iman Kristus. Mari tampilkan slide berikutnya, saudara. Di dalam Mazmur 78 ayat 41, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ya, nah ini bicara tentang orang Israel, mereka berulang kali mereka mencobai Tuhan. Mereka mencobai Tuhan, mereka menyakiti hati yang maha kudus, hati Tuhan. Nah dalam bahasa Inggrisnya saudara, ini lebih tepat saudara. Bahasa Inggrisnya bilang gini, yes, again and again they tempted God. Mereka mencobai Allah and limited the Holy One of Israel. Limited the Holy One of Israel itu artinya apa? Mereka berkali-kali mereka mencobai Tuhan, ya, sehingga apa? Mereka membatasi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka membatasi kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Ternyata Tuhan bisa dibatasi, saudara. Ya, Tuhan bisa dibatasi dalam kehidupan seseorang dan orang Israel. Mereka berkali-kali mencobai Tuhan dan membatasi Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ternyata apa yang membuat Tuhan sedih atau apa yang menyakiti hati Tuhan itu sedih ketika kita membatasi dia dengan cara apa? Bagaimana kita membatasi Tuhan, saudara? Bagaimana kita membatasi Tuhan? Dengan cara kita meragukan kasih-Nya dan penyediaannya di dalam hidup ini. Hati Tuhan sedih, saudara. Kalau kita meragukan dia, maka kita tidak bisa ngalamin apa yang disuruh dikerjakan. Tahukah saudara, hari ini kita bukan lagi sedang minta Tuhan untuk mengerjakan sesuatu buat kita. Tapi hari ini saudara, Tuhan itu sudah berikan segala sesuatu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saudara percaya itu? Dia telah menyediakan segala sesuatu buat kita. Katakan segala sesuatu. Di dalam Efesus 1 ayat 3 berkata, segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikannya buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Segala berkat rohani maksudnya apa? Dia kasih itu dalam bentuk roh. Saudara tahu waktu saudara terima Tuhan, Tuhan itu tidak kasih sesuatu buat hidup saudara. Kekristenan itu bukan soal perubahan hidup. Kekristenan itu bicara tentang pertukaran hidup. Waktu saudara terima Tuhan, saudara tidak sedang terima sesuatu dari Tuhan. Tapi saudara terima hidupnya menjadi identitas saudara yang baru hari ini. Makanya kita dikatakan kita orang Kristen lahir baru. Kekristenan bukan hidup yang rusak dijadikan baik, tidak saudara. Hidup kita rusak tidak bisa jadi baik. Hidup yang rusak itu harus dibawa mati di atas kayu salib dan diberikan hidupnya Kristus. Waktu dia berikan hidupnya, dia berikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Dia tidak berikan sesuatu buat kita, tapi dia berikan segala sesuatu karena apa? Karena dia sudah berikan hidupnya sendiri buat kita. Ya, kalau dia berikan hidupnya buat kita, apakah saudara pikir dia akan tahan yang lain? Dia akan tahan masa depan saudara. Dia akan tahan kesehatan saudara. Dia akan tahan pergumulan hidup saudara. Kalau kita berkata bahwa Tuhan tidak mau ya memberkati aku, dia tidak mau memberikan aku masa depan, berarti kita bilang bahwa masa depan, kesembuhan itu lebih besar daripada hidupnya sendiri buat kita. Amin saudara. Yesus, dia berikan hidupnya buat kita hari ini menjadi identitas kita. Tahukah saudara, hari ini dalam Kristus, saudara dan saya terhubung dengan satu sumber yang tidak terbatas dalam hidup ini. Saudara dan saya terhubung dalam satu sumber yang tidak terbatas. Amin saudara. Karena saudara bukan punya sesuatu dalam hidupmu. Hari ini Kristus yang ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah, tapi bagaimana kita menikmatinya? Bagaimana kita alami?
Ya. Sehingga kita tidak membatasi Tuhan. Membatasi Tuhan itu sama dengan kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak bisa nikmati Dia. Bagaimana cara menikmati Dia? Tidak ada cara lain dengan iman, saudara. Ya, nah mari kita terus lihat next. Apa itu iman? Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar, katakan dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara tahu, ya, orang dunia, orang aliran New Age, mereka juga punya namanya pengharapan melalui kekuatan pikiran. Kalau saudara pernah dengar itu, positive thinking. Pernah dengar pengajaran positive thinking? Kalau ikut dalam kelas motivasi-motivasi selalu diajarkan, ayo kamu harus berpikir positif, disuruh melewati api, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Disuruh berpikir, kamu akan punya mobil, kamu akan punya rumah. Pernah dengar seperti itu? Itu pengajaran positive thinking, diambil dari New Age Movement. Kekuatan pikiran. Saudara tahu, dasar mereka apa? Dasar mereka tidak ada. Tapi kita boleh memiliki pengharapan karena kita punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi, Allah yang menjadi manusia, tergantung di atas kayu salib dan membayar itu buat saudara dan saya. Sehingga hari ini kita bisa punya dasar untuk berharap karena kita punya iman di dalam seseorang, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara? Hari ini kalau saudara punya iman, kalau engkau sakit, aku punya iman, aku telah disembuhkan. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang sudah bayar buat aku dan dia berkata, oleh bilur-bilurku engkau sudah disembuhkan. Kalau engkau punya pergumulan hari ini, engkau bisa berkata, aku tahu dalam Kristus dia sudah menyediakan segala jawaban. Karena apa? 2000 tahun yang lalu dia sudah bayar itu buat saya. Amin saudara. Dan bukti, katakan bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu saudara, itu bukan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Ya, iman itu tidak mengubah yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan ini ya. Tapi iman itu membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam hidup saudara. Makanya tadi dikatakan bahwa segala berkat rohani itu Tuhan sudah berikan buat hidup saudara. Tapi dalam bentuk rohani. Roh, kenapa? Karena itu ditaruh dalam roh saudara. Dan perjalanan kita selama kita masih hidup di dunia, itu namanya pertandingan iman. Untuk apa? Untuk memanifestasikan semua yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Karena apa? Iman itu hanya kita butuhkan waktu kita ada di bumi. Nanti di sorga kita tidak perlu iman. Firman Tuhan bilang apa? Demikianlah tinggal ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi nanti di sorga tidak pakai iman dan pengharapan, karena saudara lihat Tuhan muka ke muka. Saudara tidak butuh iman lagi saudara di sorga. Iman itu dibutuhkan sekarang. Waktu kita ada di bumi. Untuk apa? Waktu engkau berjalan di bumi ini. Engkau sedang mencairkan atau memanifestasikan segala sesuatu yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jadi iman itu tidak mengubah yang tidak ada menjadi ada. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Ya. Jadi hari ini kita bukan lagi minta Tuhan, tolong aku. Jadi waktu saudara hari ini ada masalah, bukan waktu berdoa Tuhan sibuk di sorga untuk selesaikan masalah saudara. Tidak saudara. Sama seperti Pastor Paul katakan, Tuhan itu tidak sedang memproses tanah perjanjian buat orang Israel. Tanah perjanjian itu selalu ada di situ. Tapi Tuhan memproses orang Israel supaya mereka bisa menikmati tanah perjanjian. Tuhan juga tidak sedang menyelesaikan masalah saudara waktu saudara ada persoalan. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan hati saudara untuk bisa melihat semua jawaban yang Dia sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya, kita mesti ubah cara berpikir kita. Kita mesti ubah. Dia bukan akan, Dia sudah menyediakan buat kita. Tapi bagaimana kita nikmati? Kita butuh iman untuk membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Iman membuat kita bisa menduduki dan menikmati warisan kita di dalam Kristus. Nah, di dalam Matius 9 ayat 28-29, ini ada sebuah kisah saudara, ya, bergantung pada imannya Tuhan, bukan iman kita. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat
melakukannya. Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara, Yesus tidak berkata, percayakah kamu bahwa kamu bisa sembuh? Tidak saudara. Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkan kamu? Jadi mereka disuruh percaya apa? Percaya bahwa Tuhan yang mampu. Ya, bukan percayakan kemampuan. Jadi iman itu bukan dari kita loh saudara. Iman itu bukan punya kita. Iman itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi hari ini sebenarnya kita bukan bertanya dalam hidup ini, apakah saya mampu untuk menyelesaikan masalah saya? Apakah saya mampu untuk menyelesaikan persoalan saya? Kalau fokusnya adalah saya, sekalipun kita pakai nama Yesus, saudara, bebannya di kita. Lama-lama kita capek saudara. Kalau kita bilang, apakah saya mampu menyelesaikan persoalan ini? Setiap kali kita punya persoalan, apakah saya bisa menyelesaikan persoalan ini? Berarti bebannya di kita. Tapi Tuhan tidak mau bebannya di kita. Tuhan mau pertanyaan dirubah. Apakah Yesus mampu menyelesaikan masalah kita? Apakah Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit kita? Apakah Yesus mampu menolong hidup saudara dan saya? Amin saudara. Kalau pertanyaan seperti itu kira-kira Yesus mampu tidak saudara? Yesus mampu tidak saudara? Mampu saudara. Amin saudara. Jadi kita tidak bersandar pada iman kita. Tapi kita bersandar pada imannya Yesus yang hari ini ada dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Sekali lagi, ini adalah rahasia, ini warisan yang Tuhan berikan buat kita. Namun saudara, kalau hari ini saudara dalam Kristus, saudara hidup, bukan lagi saudara sendiri yang hidup. Hidup kita yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Hari ini, saudara ini punya hidupnya Kristus yang dimasukkan dalam saudara. Saudara punya identitas yang baru hari ini. Amin saudara. Kristus adalah hidup saudara dan saya. Sekali lagi, kekristenan itu bukan soal perubahan hidup. Tuhan itu tidak merubah yang jelek jadi baik. Tuhan menukarkan hidup saudara dan saya yang rusak, dibawa mati dan digantikan dengan hidupnya yang sempurna, yang hari ini menjadi hidup saudara dan saya. Itu identitas kita hari ini saudara. Ya, dan dikatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. I am crucified with Christ. Aku sudah disalibkan bersama Kristus. Nevertheless I live, tapi aku hidup sekarang. But Christ live in me. Bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. And the life which I now live in the flesh. I live by the faith. Katakan by the faith. By the faith itu artinya kita hari ini hidup bukan hidup dalam iman dalam anak Allah, tapi imannya anak Allah. By the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Artinya gini saudara. Hari ini, waktu saudara menjalani hidup saudara, saudara tidak pakai iman saudara, tapi saudara pakai imannya anak Allah yang mengasihi saudara dan mencintai hidup saudara. Jadi pertanyaannya waktu engkau mengalami masalah bukan seberapa besar imanku bisa menyelesaikan ini, tapi seberapa besar imannya Yesus bisa menyelesaikan persoalanku. Amin saudara. Coba mulai hari ini kita rubah. Waktu engkau mengalami pergumulan, waktu engkau mengalami tantangan, jangan tanya seberapa besar imanku bisa selesaikan masalah ini. Tapi tanya seberapa besar imannya Yesus yang bisa menyelesaikan persoalanku. Waktu engkau sakit, engkau tidak tanya seberapa besar imanku bisa buat aku sembuh. Tapi tanya seberapa besar imannya Yesus yang bisa menyembuhkan aku. Amin saudara. Saudara kalau rubah gitu lebih enak atau lebih berat saudara? Lebih enak atau lebih berat? Karena kalau saudara ikut kata firman, aku hari ini hidup oleh imannya anak Allah. Berarti bukan iman saudara dong.
Betul? Kalau iman saudara kan berat, saudara harus usahakan. Iman itu tidak kita usahakan loh saudara. Kalau iman kita usahakan, itu jadi usaha lagi. Tapi iman itu tidak diusahakan, nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, karena kita tahu kita hidup hari ini oleh imannya Kristus. Kita mulai praktek, Tuhan aku hari ini hadapi masalah. Oleh imanku aku tidak mampu. Tapi oleh imanmu Tuhan, aku tahu setiap persoalan itu Tuhan sudah selesaikan buat aku. Amin. Kalau kita bilang seperti itu saudara, akan lebih ringan buat kita. Mungkin masalah belum selesai. Mungkin sakit saudara belum sembuh. Tapi saudara terus berkatakan, Tuhan aku tahu. Dengan imanmu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan aku. Engkau lihat belum sembuh. Engkau lihat belum selesai. Tapi di alam roh Engkau tahu Tuhan sudah menyelesaikan buat hidup saudara. Amin saudara. Amin. Rahasia iman yang besar. Dalam Roma pasal 4 ayat 13 dan 14. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Jadi saudara tahu, Abraham itu diberikan janji ya bahwa dia akan memiliki dunia. Jadi saudara tahu, bukan karena hukum Taurat. Maksudnya apa? Abraham itu dijadikan orang benar, itu bukan karena dia melakukan perintah Allah, dia taat. Pada waktu itu memang ada hukum Taurat, belum ada hukum Taurat. Ya. Tapi kalau saudara tahu, ya, Abraham itu banyak kelemahannya. Dia dapatkan janji Tuhan, dia dapatkan berkat dari Tuhan, dia disebut bapak orang beriman sehingga dia bisa mewarisi dunia bukan karena dia baik saudara. Saudara lihat Abraham itu banyak kali gagal. Ya, dia tipu. Dia tipu raja 2 kali, dia tipu, dia ulangi kesalahan yang sama 2 kali saudara. Karena apa? Karena dia takut mati. Tuhan datang sama Abimelek, awas karena ini istrinya orang benar ini. Saudara tahu bagaimana Abraham dibenarkan? Abraham dibenarkan waktu dia disuruh keluar dari tenda, waktu Pastor Paul ngajar hari Rabu kalau saudara datang. Dia disuruh hitung bintang di siang hari. Saudara tahu kira-kira bintang ada siang hari ke malam hari? Bintang ada di siang hari, cuma saudara tidak lihat, betul? Ada tidak bintang di siang hari? Ada, cuma kita tidak lihat. Nah itulah, iman itu bukan membuat saudara yang tidak ada menjadi ada. Dia bintang itu ada di situ, tapi kita tidak bisa lihat karena siang hari. Tapi Abraham disuruh hitung bintang pada waktu siang hari. Dan dia percaya itu bintang ada di situ. Dia percaya itu bintang ada di situ. Makanya waktu dia percaya itu, dia dijadikan orang benar. Dia tidak minta status orang benar. Dia cuma minta keturunan, tapi Tuhan jadikan dia orang benar. Tuhan bilang engkau benar di hadapanku. Dan karena engkau benar, engkau bisa jadi ahli waris. Engkau mau warisi dunia saudara. Saudara tahu dengan cara yang sama hari ini, kita juga memperoleh janji Tuhan. Bukan karena kita taat sama hukum Taurat. Firman Tuhan bilang gini, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Maksudnya apa? Mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat untuk menerima janji Tuhan. Jadi ada, kalau saudara baca Alkitab, saudara harus mengerti tentang perjanjian ini saudara. Karena apa? Saya lihat banyak orang belum mengerti, padahal ini sangat penting. Bahkan banyak pendeta juga khotbah masih tidak tahu tentang perjanjian ini saudara. Sehingga mereka khotbah bingung, perjanjian lama, perjanjian baru dicampur aduk jadi satu. Kadang-kadang mereka sampai bingung, berkata Tuhan masih murka, Tuhan masih memberikan kutuk. Padahal kalau kita mengerti tentang perjanjian, ada 2 perjanjian besar. Perjanjian lama, perjanjian pertama itu perjanjian hukum Taurat. Itu dibuat Tuhan sama orang Israel di Gunung Sinai. Isi perjanjian itu apa saudara? Namanya perjanjian, ada 2 pihak yang buat janji. Perjanjian hukum Taurat itu bilang gini, kalau orang Israel itu taat melakukan semua hukum Taurat, perintah Tuhan ada 613 dengan sempurna, maka Tuhan itu akan memberkati orang Israel. Tapi kalau orang Israel gagal satu saja, maka Tuhan itu akan mengutuk orang Israel. Kematian yang mengerikan. Tahukah saudara, tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan berkat Tuhan karena dia bisa taat sama Tuhan 100%. Terus saudara bertanya, loh kalau tidak ada kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Hukum Taurat itu diberikan bukan untuk membenarkan manusia.
Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan kebobrokan dan dosa manusia. Hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena kekuatan mereka sendiri melakukan semua perintah Tuhan. Karena manusia itu tegar tengkuk, orang Israel tegar tengkuk selama mereka belum coba, mereka belum tahu. Makanya Tuhan bilang, kalian coba. Ini ada hukum Taurat isinya 613 aturan. Kalian coba lakukan, kalau kalian bisa maka kalian diberkati. Tapi tidak ada seorang pun, makanya Yesus harus hadir ke dunia. Yesus hadir ke dunia, dia tinggikan standar hukum Taurat sampai semua mulut terbungkam. Tidak ada orang yang bisa sombong yang berkata, aku bisa jadi orang benar karena aku taat sama Tuhan. Makanya perjanjian itu diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia tanggung hukuman, murka Allah itu diambil sama Yesus di atas kayu salib. Sehingga apa saudara? Dimulailah sebuah perjanjian yang baru. Dengan Roh Kudus dicurahkan, ada sebuah perjanjian yang baru. Tuhan memberkati kita, bukan lagi berdasarkan ketaatan kita, tapi Tuhan memberkati kita berdasarkan ketaatan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Hari ini Tuhan mengasihi saudara, bukan karena saudara dan saya baik. Hari ini Tuhan memberkati kita, bukan karena kita rajin doa puasa. Hari ini Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita rajin pelayanan. Hari ini, karena karya Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah mencintai saudara. Dia sudah memberkati saudara. Dia sudah mengasihi saudara. Kutuknya di mana? Kutuknya sudah selesai di atas kayu salib. Tapi kita mesti tahu, begitu kita tahu kita sudah diberkati. Begitu kita tahu kita sudah dikasih. Begitu kita tahu kita sudah dicintai. Cinta, kasih, berkat itu yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita bisa memberi lebih baik lagi. Kita bisa melayani dia lebih baik lagi. Kita bisa mengasihi dia lebih baik lagi. Tapi yang menggerakkan kita bukan digerakkan oleh ketakutan, tapi digerakkan oleh cinta. Kalau kita digerakkan oleh cinta, itu kekuatannya lebih dahsyat. Amin. Tuhan ubah itu saudara. Makanya kita mesti ngerti pentingnya tentang perjanjian ini. Kalau tidak kita bingung saudara. Saya berdoa semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini di OCC, saudara harus bisa paham ini. Sehingga bagaimana saudara bangun hubungan dengan Tuhan, itu berubah saudara. Saudara tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Tuhan akan hukum saudara, Tuhan akan tinggalkan saudara. Tuhan akan kutuk saudara, tidak saudara. Hari ini Tuhan memberkati saudara. Tuhan mengasihi saudara. Kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup saudara. Kalaupun saudara bisa mendapatkan janji, itu bukan karena saudara baik. Tapi karena saudara tahu bahwa Tuhan itu ada buat hidup saudara. Amin saudara, makanya dikatakan gini. Kalau kita mengharapkan janji Tuhan, itu karena kekuatan kita. Hukum Taurat itu selalu menekankan pada kekuatan manusia. Maka iman itu tidak perlu. Tidak perlu iman, maka batalah janji itu. Ya, iman itu karena kita tahu kita tidak mampu. Betul? Kalau kita bisa mengusahakan itu, maka tidak perlu iman, saudara. Rasul Paulus berkata, maka batalah janji itu. Apa yang buat iman jadi sia-sia? Kalau kita mengharapkan janji Tuhan berdasarkan hukum Taurat atau kekuatan dan kelayakan kita. Rahasia iman yang besar. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran, ya. Ya, kita sudah belajar ini. Jadi hukum Taurat itu isinya tuntutan demi tuntutan. Jadi di mana ada tuntutan, di situ ada penghukuman dan itu harus dihukum. Dan Yesus sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Tapi kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Sebenarnya kita tahu kita keturunan Abraham di tempat ini. Kenapa kita disebut keturunan Abraham? Saudara, apakah saudara lahir ada keturunan Israel di tempat ini? Ada yang lahir darah Israel, ada yang lahir darah Arab. Keturunan Abraham itu ada dua suku besar saudara, yaitu Israel dan Arab. Saudara, kita bukan orang Israel, kita bukanlah orang Arab. Tapi kenapa kita disebut keturunan Abraham? Karena kita dibenarkan dengan cara yang sama Abraham dibenarkan. Abraham itu punya dua tipe keturunan. Pasir di laut dan bintang di langit. Pasir di laut itu keturunan secara fisik. Itu orang Israel, orang Arab. Mereka juga diberkati karena mereka keturunan Abraham. Tapi kita adalah bintang-bintang di langit, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita juga dibenarkan dengan cara yang sama dengan Abraham dibenarkan.
Ya, maka kita disebut keturunan Abraham. Ya. Kita adalah keturunan Abraham karena kita memperoleh dan menikmati warisan dengan cara yang sama dengan Abraham, yaitu iman oleh karena kasih karunia. Iman digerakkan oleh kasih, bukan ketakutan. Galatia 5 ayat 6. Bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Ya. Jadi Tuhan bilang ini, yang lahiriah itu tidak esensi. Hari ini bukan soal boleh tidak boleh, ya kan? Jangan kita mempertentangkan sesuatu yang bersoal lahiriah. Ya, itu tidak esensi. Itu tidaklah suatu hal yang memiliki arti, kata Rasul Paulus. Ya, jangan kita berkelahi gara-gara hal itu, saudara. Jangan kita bertengkar gara-gara hal-hal lahiriah. Itu tidak esensi. Tapi yang penting adalah iman yang bekerja oleh katakan iman bekerja oleh kasih. Jadi iman itu bukan usaha kita. Iman itu hasil dari ketika kita menyadari kata kasih di sini adalah agape. Katakan agape. Agape itu bukan kasih kita sama Tuhan. Agape itu kasih Tuhan sama kita. Dengan kata lain, saudara, waktu saudara menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara, iman itu tidak perlu diusahakan. Iman itu tidak perlu saudara bilang, aku harus punya iman, aku harus punya iman. Tidak, saudara, itu bukan iman. Kalau saudara sampai perlu mengusahakan iman, itu bukan lagi iman. Karena iman itu tidak perlu diusahakan, iman itu timbul. Iman itu bekerja. Iman itu timbul saat ini ketika saudara dengar tentang Yesus, iman saudara timbul, betul tidak saudara? Saudara tidak perlu usahakan, aku harus punya iman. Iman itu bekerja waktu saudara menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara. Ada dua orang di dalam Alkitab yang dikatakan Yesus, mereka punya iman yang besar. Siapa dia? Satu perwira Kapernaum. Yang kedua perempuan Sirofenesia. Yesus berkata, iman sebesar ini bahkan tidak ditemukan di antara orang Israel. Kira-kira kenapa mereka disebut punya iman yang besar? Karena mereka bukan orang Israel. Karena mereka bukan orang Israel, mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak hidup di bawah tuntutan. Mereka tidak tahu, orang Israel pada waktu zaman Yesus, mereka selalu hidup di bawah tuntutan. Mereka selalu diatur oleh aturan agamawi. Kalau kamu tidak baik, Tuhan akan kutuk kamu. Kalau kamu tidak baik, kamu tidak diberkati Tuhan. Kalau kamu tidak bisa lakukan ini, Tuhan tidak akan memberkati, Tuhan akan tinggalkan kamu. Jadi mereka digerakkan oleh ketakutan. Mereka digerakkan oleh ketakutan. Mereka selalu digerakkan oleh ketakutan. Karena mereka ada di bawah tuntutan hukum Taurat. Kalau hari ini secara tidak sadar, saudara ikut Tuhan, masih digerakkan oleh ketakutan. Saudara lakukan segala sesuatu, saudara melayani, saudara memberi, saudara membuat sesuatu karena saudara digerakkan oleh ketakutan. Tuhan tinggalkan saudara tanpa sadar, saudara sedang menaruh diri saudara dan saya di bawah sistem hukum Taurat yang melihat Tuhan sebagai Tuhan yang siap untuk meninggalkan saudara, sebagai Tuhan yang siap untuk menghajar saudara, sebagai Tuhan yang siap untuk mengutuk saudara. Hari ini kita tidak lagi di bawah saudara. Saudara tahu dua orang ini bukan orang Israel karena apa? Mereka tidak tahu hukum Taurat. Mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang mereka tahu hanyalah mereka lihat Yesus yang mau menyembuhkan, yang mau mencintai mereka, yang mau mengasihi mereka. Bagaimana saudara lihat Yesus hari ini? Bagaimana saudara bisa mengenal dia hari ini? Apakah engkau mengenal dia dengan di bawah tuntutan sehingga engkau selalu digerakkan oleh ketakutan? Kalau engkau tidak datang pada Tuhan, Tuhan akan tinggalkan saudara, Tuhan akan kutuk saudara. Atau engkau sadar hari ini Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidupku. Engkau begitu mencintai aku. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, beberapa waktu kita belajar di kitab Yosua, bagaimana Yosua setelah dia mati, ya, orang Israel itu ada di dalam tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian saudara, mereka itu sebenarnya sudah menaklukkan semuanya, tapi mereka belum menduduki semuanya. Kalau saudara ikuti kisah khotbah dari tempat ini 2 minggu lalu, saya bawa kita melihat Yosua sudah bawa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Itu gambaran kita hari ini. Kita bukan lagi sedang mau menaklukkan atau mau mengalahkan iblis. Hari ini saudara dan saya dalam Kristus, iblis itu sudah dikalahkan. Saudara sudah ada dalam tanah perjanjian. Amin. Nah tapi masalahnya sekalipun mereka dalam tanah perjanjian,
Tidak semua mereka bisa nikmati. Nah, ini gambaran yang sangat real dengan kondisi kita hari ini, saudara. Ya, mari kita baca. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda. Ini hakim-hakim setelah Yosua, saudara. Sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi, nah kalau ada kata tetapi itu berarti kata sebelumnya dibalikkan, saudara. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Saudara temukan keanehan tidak dari ayat ini? Anehnya di mana? Dikatakan Tuhan menyertai suku. Loh, kalau Tuhan menyertai suku Yehuda, kenapa mereka tidak bisa menaklukkan orang-orang yang di lembah? Apa hebatnya kereta besi? Kalau Tuhan menyertai mereka, Laut Merah saja bisa dibelah. Tembok Yeriko saja bisa runtuh. Betul tidak? Goliat saja bisa dikalahkan dengan batu kecil. Kalau Tuhan menyertai, berarti tidak ada yang mustahil dong. Betul? Kalau Tuhan menyertai berarti tidak ada masalah. Kereta kuda kah, kereta besi, itu cuma seperti angin saja mungkin bagi Tuhan. Tapi kenapa dikatakan Tuhan menyertai suku Yehuda? Tetapi mereka tidak dapat menghalau orang-orang. Sebenarnya kita sering alami hal ini. Sebenarnya kita tahu kita disertai Tuhan hari ini. Tahukah saudara, hari ini dalam perjanjian baru, Tuhan itu ada beserta hidup saudara. Immanuel, dia tidak bisa tinggalkan hidup saudara. Hari ini Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kalau saudara orang lahir baru, makanya kuncinya harus mengalami kelahiran baru. Waktu saudara dilahirkan kembali, itu saudara jadi tempat kediaman daripada Tuhan. Hari ini dalam Roh Kudusnya tinggal dalam hidup saudara. Dia menjadi satu dengan saudara. Dan dia tidak bisa tinggalkan saudara. Tapi realita dalam hidup ini, kita orang-orang perjanjian baru, sebenarnya kita seringkali masih kalah dalam hidup ini. Ada banyak musuh yang tidak bisa kita kalahkan dalam hidup ini. Ada? Tidak ada tempat ini ya. Semuanya udah dikalahkan, semua ditaklukkan. Saya percaya ini realita kita hari ini. Hari ini Tuhan ada beserta kita, tapi jujur masih banyak musuh-musuh yang sepertinya ada area-area di mana kita belum bisa kalahkan semuanya. Makanya ini namanya pertandingan iman. Pertandingan iman itu bukan pertandingan merebut kemenangan, tapi pertandingan untuk menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Pertandingan untuk memanifestasikan apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara. Makanya kalau kita masih ada di dunia, pertandingan iman itu tidak akan selesai. Nanti kalau di sorga, itu sudah tidak lagi pertandingan iman. Hari ini mungkin baru 30%, atau mungkin ada yang 60% dari hidup saudara. Ya, setiap kita masih bertanding, bukan untuk mengalahkan lagi, tapi untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, dikatakan bahwa Tuhan menyertai, tapi mereka masih belum bisa taklukkan itu saudara. Kenapa? Nah kita akan belajar sama-sama ya, belajar kenapa. Kita kembali ke ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di Hakim-Hakim saudara. Mari kita lihat Hakim-Hakim 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya sama Tuhan, siapa dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan? Ya, yang untuk berperang melawan mereka. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Wah, sudah tahu kenapa Tuhan bilang suku Yehuda? Kenapa kalau ada peperangan suku Yehuda disuruh maju duluan? Apa hebatnya suku Yehuda? Itu gambaran buat kita hari ini. Arti nama Yehuda, itu artinya apa? Pujian. Nama Yehuda itu artinya pujian. Makanya pujian penyembahan itu sangat penting saudara. Amin saudara. Jadi Tuhan tidak suruh disuruh maju pasukan yang lain. Yang disuruh maju dulu adalah pujian. Artinya gini saudara, Tuhan itu mau kita memuji Tuhan. Itu bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik. Kalau memuji Tuhan, waktu keadaan kita baik-baik itu mudah saudara, betul? Tapi untuk memuji Tuhan pada saat keadaan kita sedang tidak baik, itu tidak mudah saudara. Ya, tapi Tuhan bilang pasukan yang disuruh maju duluan itu namanya pujian. Waktu engkau menghadapi masalah, waktu engkau hadapi tantangan, waktu engkau menghadapi pergumulan, Tuhan bilang puji Tuhan. Tuhan bilang sembah Dia. Tuhan bilang naikkan pujian buat Tuhan. Saudara tahu waktu Paulus dan Silas
ada di penjara, di tengah malam saudara, mereka sedang terikat dalam penjara yang begitu gelap. Firman Tuhan katakan pada waktu tengah malam mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Mudah tidak saudara? Tidak mudah. Tapi waktu mereka menaikkan pujian buat Tuhan, itu sendi-sendi penjara goyah. Borgol yang ikat tangan mereka lepas saudara. Itu pintu terbuka. Dengan cara yang sama Tuhan buat dalam hidup saudara. Ketika saudara bisa memuji Tuhan di tengah-tengah persoalan saudara. Amin. Ketika saudara mengalami masalah, saudara memuji Tuhan. Wah, tidak mudah saudara. Ya, masalah saudara belum selesai, puji Tuhan. Persoalan saudara belum selesai, puji Tuhan. Mudah tidak saudara? Tidak mudah. Saya ingin kasih satu kesaksian ya. Tahun lalu saudara, saya ngalamin sebuah kejadian. Saya ditipu orang saudara. Ditipu ya ratusan juta saudara. Ya, harusnya uang pajak yang sudah di store, tapi ditipu saudara. Waduh, secara manusia sakit tidak saudara? Sakit saudara, waduh, mau bersungut-sungut sama Tuhan, Tuhan saya ini melayani Tuhan, kenapa saya sampai ditipu seperti ini. Tapi saudara Tuhan bilang apa? Waktu itu saya disuruh mau persiapkan firman untuk hari Minggu. Tuhan bilang persiapkan firman tentang bersukacita. Mudah tidak saudara? Mudah tidak saudara? Tidak mudah saudara, betul? Tapi kita mesti taat sama Tuhan. Tuhan bilang kasih firman bersukacita. Waduh Tuhan, rasanya tidak mudah saudara. Tapi Tuhan bilang di dalam bersukacita, di dalam bersyukur, itu ada kuasa yang luar biasa. Saudara, Tuhan mau buat mujizat saja, Yesus buat mujizat. Dia ambil itu dan dia mengucap syukur. Itu kan sama dengan dia memuji. Waktu dia mengucap syukur, maka terjadilah pelipat gandaan itu saudara. Nah dengan pola yang sama Tuhan bilang waktu engkau mengalami masalah yang disuruh maju duluan adalah pujian, ucapan syukur. Maka ada kuasa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara tahu waktu saya lakukan itu saudara tidak mudah. Beberapa saat kemudian, beberapa bulan saya lagi merenung-merenung, wah tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Saya tidak tahu saudara ya mengenai pajak juga saya tidak mengerti. Tiba-tiba ada suara bilang dalam hati saya tahu itu Tuhan. Tuhan bilang lihat. Itu kamu ada bayar lebih itu. Saya bilang Tuhan bagaimana bayar lebih, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Terus kemudian saya tanya sama konsultan dan saya suruh cek. Dan ternyata memang saudara ada lebih ratusan juta saudara. Jadi saudara tahu itu kalau saya lupa berarti itu hangus saudara. Tapi saya tanya dan itu bisa dicairkan. Ternyata yang saya bisa cairkan nilainya lebih besar daripada kerugian yang saya alami saudara. Saudara tahu kadang-kadang Tuhan buat sesuatu yang kita tidak bisa mengerti ya dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau waktu engkau mengalami masalah jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan keadaanmu. Jangan menyalahkan situasimu. Kecenderungan kita untuk menyalahkan situasi. Tapi Tuhan mau kita bersyukur saudara. Waktu kita bersyukur ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Mungkin saudara tidak tahu segala sesuatu. Ya, terus dikatakan apa? Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon. Simeon itu siapa? Saudaranya itu. Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan Yehuda. Tadi saudara baca kira-kira Tuhan suruh siapa yang maju? Tuhan suruh siapa yang maju? Tapi Yehuda dia maju atau diajak orang lain? Diajak siapa? Diajak Simeon. Kenapa diajak Simeon? Mungkin dia tidak pede. Mungkin dia tidak percaya diri. Dia harus ajak Simeon. Kadang-kadang kita seperti itu saudara. Kadang-kadang kita dapat janji Tuhan, kita ragu sama Tuhan. Yang membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan karena dia terbatas, bukan karena dia tidak menyediakan. Tapi seringkali kita ragu. Waktu kita ragu, kita mulai datang sama orang lain. Kita mesti minta pertolongan sama orang lain. Kita mesti andalkan orang lain. Saudara tahu Tuhan sedih saudara. Tuhan sedih. Waktu kita tidak percaya sama dia. Waktu kita meragukan dia dalam hidup ini. Tuhan sedih saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka menang. Tapi tidak maksimal. Mereka menang, tapi tidak semuanya ditaklukkan. Sebenarnya kita sering alami itu.
Oke, kita mungkin menang, tapi ada banyak hal yang kita kalah dalam hidup ini. Jujur, betul? Karena apa? Karena seringkali kita tidak mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Kita datang pada Simeon. Kita minta Simeon, ayo maju bersama aku. Ya. Nah, ini seperti daging kita. Ya, kadang kita dengar Tuhan, kadang kita dengar daging kita. Daging kita itu yang buat kita jadi khawatir, sudah. Daging kita buat kita jadi stres. Daging kita seolah-olah kita mau selesaikan semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu seperti Simeon, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Yehuda, maju, aku udah kasih sama kamu. Aku udah menyertai kamu. Tapi seringkali kita ragu dalam hidup ini. Sebenarnya kita seringkali seperti itu di tempat ini. Jujur ya. Saya juga kadang seperti itu, saudara. Betul? Bukan kita semua udah sempurna. Kita masih seringkali seperti itu. Makanya kita boleh belajar dari apa yang Tuhan katakan. Amin, saudara. Saya tunjukkan satu lagi, saudara ya. Di Hakim-Hakim pasal yang keempat. Nah, ini ada satu kisah lagi mengenai Barak, saudara. Lalu orang Israel berseru pada Tuhan sebab Sisera itu musuh orang Israel. Mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel, Yahweh Elohim telah memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan kau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukan yang menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi saudara tahu, Deborah berfirman pada Barak, Barak, Tuhan itu sudah kasih itu Sisera sama kamu. Kamu tuh dikasih untuk kalahkan dia. Sisera tuh udah di tanganmu. Ini dia belum perang ini sama Sisera. Tapi firman Tuhan udah bilang, Sisera udah dikasih sama tanganmu Barak. Udah dikasihin. Dia udah dikalahkan sama kamu. Tapi apa jawab daripada Barak, saudara? Barak bilang gini, saudara. Next. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi Barak ini taat tidak? Dia percaya tidak? Dia percaya tidak? Sisera udah dikasih sama dia. Dia percaya tidak? Dia tidak percaya, dia ragu. Dia bilang gini, Deborah, oke, saya mau maju kalau kamu maju. Kalau kamu tidak maju, saya tidak maju. Berarti dia tidak percaya, betul? Berapa kita dalam hidup ini seperti itu? Tuhan udah bilang, ya kan? Tapi seringkali kita ragu sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, tapi seringkali kita ragu sama Tuhan. Ya, seringkali kita mesti cari alternatif lain. Sehingga apa, saudara? Baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang, diganti tidak? Tadinya mau diserahkan sama siapa? Tapi diganti sama siapa? Bukan Deborah, tapi ada perempuan lain, saudara. Perempuan lain yang membunuh Sisera. Barak rugi tidak? Rugi. Padahal Barak itu udah dikasih tahu, kamu ini Sisera akan diserahkan sama kamu akan mengalahkan dia. Tapi gara-gara dia bilang, kalau lu tidak maju, Deborah, betasannya maju. Engkau harus ikut maju. Oke, saya maju, kata Deborah. Tapi dia tidak dikalahkan sama kamu. Ada wanita lain yang akan bunuh dia. Rugi tidak Barak? Sebenarnya kita seperti itu seringkali dalam hidup ini. Seringkali, banyak kali dalam hidup ini waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan apapun juga, seringkali kita tidak tanya sama Tuhan terlebih dahulu. Kita langsung pergi, kita cari pertolongan pada manusia. Tidak salah kalau kita cari pertolongan pada orang lain, itu tidak salah. Mungkin sama orang-orang roh yang kita anggap rohani atau yang bisa, tidak salah, itu bagus. Tapi yang pertama engkau harus datang sama Tuhan.
engkau harus minta sama Tuhan. Tuhan itu suka kalau engkau datang sama Tuhan. Bahkan ketika engkau sakit, seringkali waktu kita sakit, langsung pikiran pertama, cari dokter. Betul saudara? Cari obat. Itu tidak salah saudara. Tapi Tuhan mau yang pertama, waktu engkau sakit pun datang sama Tuhan terlebih dahulu. Nanti Tuhan kasih tahu hikmat. Engkau mesti ke dokter mana, engkau harus bikin apa. Termasuk dalam semua area kehidupan kita saudara. Amin saudara. Amin. Dia Tuhan yang ingin kita selalu datang sama Dia. Dalam segala situasi kita. Ya, waktu kita selalu datang sama Dia. Dia tuh tidak pernah menolak kita. Dia tuh tidak pernah kehabisan sumber. Dia tidak pernah kehabisan akal. Ya, saudara kita sedang dalam masa pembangunan. Saudara tahu, ini buat saya seringkali jantung saya seperti berdebar-debar saudara. Kadang-kadang dalam pembangunan itu tiba-tiba harus persiapkan ini, bayar semen, bayar apa. Saudara tahu, seringkali saya jadi takut saudara. Tapi Tuhan bilang, aku yang memulai, aku yang suruh kamu memulai pembangunan ini. Kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah takut. Kamu tetap saja berjalan saudara. Saudara seringkali saya ngalamin di detik-detik terakhir mau bayar, uang tidak ada saudara. Tapi saya belajar untuk selalu datang sama Tuhan. Saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat saudara. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ketika kita mau butuh sesuatu, tiba-tiba saja ada saudara. Ya, ini saya sedikit kesaksian. Beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon oleh teman saya dari Amerika. Ini teman saya ini ya jarang-jarang lah telepon saya. Tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang, kasih kamu punya KTP, kasih kamu punya alamat. Saya heran, kenapa dia minta KTP saya? Kenapa dia minta alamat saya? Sudah pokoknya kamu kasih saja. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia bilang, ini saya ada kirim kasih kamu $1.000. Wow, saya bilang oke, saya kasih untuk pembangunan ya, untuk masuk dalam pembangunan. Saudara, kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang saya tidak bisa bayangkan, saudara. Kadang-kadang tidak bisa dipikirkan, saudara. Tuhan akan bisa pakai segala sesuatu ketika saudara selalu datang sama Tuhan. Amin, saudara. Dia adalah sumber yang tidak terbatas buat hidup saudara dan saya. Ya. Nah, Tuhan ingin kita selalu datang sama Dia terlebih dahulu di dalam setiap masalah dalam hidup ini. Dan jangan mengandalkan yang lain. Ya, sehingga apa saudara? Ini Barak, dia ajak Deborah, menang sih menang, tapi dia tidak maksimal. Dia kehilangan. Di mata Tuhan, ya, dia sudah kehilangan sesuatu. Nah, ini pelajaran buat kita dalam hidup ini saudara. Nah, kita akan segera berakhir, next yang terakhir. Kualitas iman, dalam Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Ini dalam kitab Ibrani, ini adalah Ibrani 11 itu Rasul Paulus tulis tentang pahlawan-pahlawan iman. Kalau saudara perhatikan, ditulis ini ayat 32, yang pertama ditulis apa? Gideon. Menurut saudara Gideon sama Barak, harusnya ditulis Barak duluan atau Gideon? Kalau kita bicara tentang aturan penulisan, yang pertama harus pertama, betul? Tapi kenapa Rasul Paulus tulis sepertinya dibalik sama dia? Gideon duluan baru Barak, sepertinya dia lupa mungkin, dia lupa sejarah. Bisa lupa? Tidak saudara, Roh Kudus memang taruh itu. Gideon ditaruh dulu, baru Barak, karena apa? Gideon itu saudara, waktu dia ngalami masalah, Tuhan suruh apa? Gideon, pakai 300 orang, sampai 300 orang untuk kalahkan ratusan ribu. Gideon kalahkan orang Midian dengan 300 orang saudara. Dan itu lambang bagaimana dia bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Itu iman yang luar biasa saudara. Nah, Barak, gara-gara itu saudara, dia ditaruh di posisi kedua. Padahal dia harusnya di pertama, harusnya Barak dulu baru Gideon. Tapi Roh Kudus balik itu saudara. Artinya di hadapan Tuhan, Tuhan itu suka ketika kita selalu datang pada Dia. Iman yang selalu bergantung bukan pada iman kita, tapi imannya Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara.
Saudara lihat ini bukan kebetulan saudara, bukan Alkitab itu salah tulis. Saya tidak ada waktu untuk jelaskan tentang Simson, Yefta, Daud. Ini semua ada artinya. Tapi dari Gideon dan Barak itu seperti dibalik saudara. Karena apa? Di mata Tuhan dia lihat ini Barak, kualitas imannya. Dia tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan karena dia lihat ada Deborah. Tapi Gideon, Tuhan lihat kualitas imannya lebih bagus. Seberapa kita hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar untuk selalu datang pada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu segala sesuatu dalam hidup ini saudara. Kita tidak harus tahu segala sesuatu. Tapi yang harus kita tahu, kita punya Tuhan. Kita punya seorang pribadi yang tahu segala sesuatu. Dan hari ini dia ada buat hidup saudara. Amin saudara.